Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang tidak ikhlas, Allah juga tidak menerima hati yang tidak tertuju kepadanya. Kan ada dua, ada amal dan hati. Amal tidak diterima kalau tidak ikhlas. Allah melihat amal kita, dan Allah juga tidak menerima hati yang sibuk bersandar kepada selain Dia. Makanya perhatikan hati kita ini berharap dan takutnya kepada siapa. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kalau kita standarnya ingin disukai Allah, kita mesti akan melakukan yang paling baik. Tidak hanya lahir, tapi juga batin kita. Dan kalau orang sudah sibuk dengan apa yang ingin dilihat oleh Allah, maka kita akan melakukan dengan puncaknya standar. Kalau ingin dipuji orang, tidak akan kita puncak standar. Karena kalau ingin dipuji orang, cenderung hanya membagus-bagus topeng. Tapi kalau sudah ingin dipuji Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Makanya orang yang ingin disukai Allah, pasti dia sangat sibuk menjaga hati dan amal. Dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah berkata kurang lebih, sebagaimana Allah tidak menerima amal yang tidak ikhlas, Allah juga tidak menerima hati yang tidak tertuju kepadanya. Karena ada dua, ada amal dan hati. Amal tidak diterima kalau tidak ikhlas. Allah melihat amal kita, dan Allah juga tidak menerima hati yang sibuk bersandar kepada selain Dia. Makanya perhatikan hati kita ini berharap dan takutnya kepada siapa. Hadirin, tidak usah ingin dikagumi orang, biasa saja ya, lempeng lurus. Nanti ada saatnya Allah membulak-balik hati. Sebagai penutup, ada sebuah hadis yang panjang, kurang lebih isinya begini: barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak disukai Allah demi disukai orang, maka Allah tidak suka, Allah murka kepadanya, dan Allah buat orang-orang pun tidak suka kepadanya. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang disukai Allah, walaupun orang tidak suka, Allah akan suka kepadanya, ridho kepadanya, dan Allah buat orang-orang pun menyukainya, dan Allah akan memperindah kehidupannya, memperindah amalnya, memperindah lisannya. Jadi kalau orang disukai Allah tuh, insya Allah dia akan indah lisannya, indah kehidupannya, indah amalnya. Dan Allah yang membulak-balik hati orang menyukai. Jelas, tidak usah jaim, lurus-lurus saja. Juga di dalam ceramah tidak usah kita over, biasa saja, proporsional. Karena Allah yang menguasai hati siapapun. Tidak perlu kita ingin disukai atasan. Nah, sukai Allah saja. Atasan kurang suka ya nggak apa-apa. Yang penting kita benar saja. Jadi seorang suami tidak usah bersusah payah agar istri mencintai dirinya. Tidak usah. Jadi suami yang benar saja. Nanti Allah yang bolak-balik hati istri. Juga jadi seorang istri tidak perlu habis-habisan agar dicintai suami. Kalau istri habis-habisan lah ingin dicintai Allah, nanti Allah yang membulak-balik hati suami. Kalau nanti suami mengatakan, istriku maaf ya, aku kurang cinta padamu, tidak ada masalah. Atau istri saudara nanti ya, mas maaf ya, cintaku padamu ala kadarnya. Oh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya nggak bisa mencintaimu all out, gak apa-apa. Mas, engkau bukan segala-galanya bagiku. Emang bukan ya. Cintaku untukmu hanya sekedar kulit ari. Enggak apa-apa.
Yang penting istri mencintai Allah, itu yang penting. Kita tidak perlu berusaha agar dicintai istri, tapi kita berusaha dicintai Allah. Dan kita tidak usah berusaha istri mencintai kita, tapi berusaha istri mencintai Allah. Udah benar tuh kalau udah kayak gitu. Dan Allah tahu, Allah lah yang menurunkan sakinah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tambah iman dari iman yang sudah ada. Jadi jangan misalkan ini menjelang menikah akhwat, terus si calonnya ini membatalkan, ya sudah, tidak apa-apa. Dan maksa juga dia udah nggak mau, ya mendingan batal sebelum nikah daripada batal sesudah menikah. Saya tidak nyangka, udah nggak apa-apa, emang nggak harus disangka, ya. Ternyata dia tidak cinta, ya mending gitu, dari tahu kan. Apa yang harus ditangisin? Saudara tahu calonnya tidak cinta, mencintai yang lainnya, udah, berarti harusnya bersyukur. Tapi hati saya pedih, ya rasa-rasain aja. Itu berarti saudara lebih banyak ingat dia daripada ingat Allah, makanya pedih. Tapi hati saya robek, berarti melekat tuh. Perangko kalau melekat di amplop robek, kalau nggak melekat nggak robek. Ini kursus pranikah yang berat buat saudara-saudara. Ada umur berapa? Kelihatan kurang ngerti gitu deh. Terima kasih. Ingat ya, Allah yang membulak-balik hati, muqallibal qulub. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Jam 8 tepat. Mudah-mudahan kita sangat sibuk dengan Allah yang membulak-balik hati. Kita tidak bisa bersatu kecuali Allah yang mempersatukan. Bersihkan hati, nanti Allah yang mempersatukan. Kita harus membangun ukhuwah Islamiyah, susah. Kecuali masing-masing membersihkan hati, nanti kompak sendiri. Tapi perpecahan akibat khilafiyah, bukan. Khilafiyah tidak menyebabkan perpecahan. Hati yang kotor yang menyebabkan perpecahan. Khilafiyah dari dulu sudah ada. Tapi kalau para ulama hatinya bersih, biasa saja. Perpecahan itu karena kebusukan hati. Tidak nyamannya hidup di masjid, di pesantren, masalah itu timbul karena qalbun marid, hati yang berpenyakit. Terima kasih, semoga Allah mengaruniakan kepada kita qalbun salim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.